apalagi Green. Stokes, Green, sama integral-integral itu guys. Oh iya, iya. Nggak ngomong gini Pak Randi. Nggak ngomong misal gini. Jadi soalnya ada tiga nih, Rek. Satu pakai teorema Green, dua pakai teorema apa? Gauss, nomor tiga pakai teorema Stokes. Nggak ngomong gitu Pak Randi. Nggak. Cuma bilang kalau dari soaliku mungkin ada dua yang pakai teorema-teorema terus kayak gitu saya nggak tahu guys. Oh ya betul. Nah itu nanti ada hubungannya sama integral garis mungkin. Jadi kayak teorema Green itu nanti kita validasi pakai integral garis. Ada yang masih ingat integral garis apa ya? Kali kayak ini. Ya, integral garis. Kalau masalah divergensi, terus pro sama lainnya aman kan? Maksudnya aman itu apa? Tuh, masih ingat kan terkait divergensi, ingat sama pro apa lupa ya? Lupa paling. Ya mungkin dibahas aja guys. Oh, bahas aja. Sebentar ya. Oke, mungkin aku mau share screen itu ya. Screen soal tahun lalu sama jawabanku kemarin. Gak tahu ya jawabanku benar apa enggak. Kayaknya benar deh. Kayaknya sih. Nah ini. Jelek banget tulisanku ya. Bentar. Nah ini soalnya ini. Nah di situ ada soal itu. Kita pertama itu membahas tentang soal pertama pasti tentang itu apa? Tentang teorema Green ya. Tentang teorema Green. Ada yang masih ingat teorema Green kayak apa? Lupa kayaknya. Teorema Green yang ada integralnya double double gitu. Double integral. Teorema Green. Nah ini pasti keluar ini teorema Green satu soal pasti keluar. Soalnya apa? Kayaknya ini dari dosen ya. Kalau misalnya buat soal lagi kan harus apa? Kayak gimana ya? Mending pakai soal-soal dulu. Kayaknya dosen akan kadang mikir kayak gitu. Mending soal tahun pakai-pakai soal tahun lalu gitu. Nah, makin ada yang masih ingat? Ini pakai PPT temanku aku. Gak apa aja. Di sini tuh ada teorema Green. Tuh, Pak jelek banget. Nah, misalkan ini ada suatu integral ya. Integral f dot dr. Nah, itu bisa kita jadikan eh, integral. Kalau gini simbol apa ya? Integral apa namanya? Integral tertutup. Ya. Nah, jadi ini rusak banget nih kayaknya nih PPT-nya. Nah, ini kan misalkan kita punya suatu fungsi f itu, terus dia di apa? Di ditentukan terhadap dr. Ada yang tahu Rek? Kalau misalkan kita punya vektor, bentar ya, punya vektor f, punya vektor f ya, itu di sini kan dia cuma main dua dimensi ya. Jadi misalkan kita punya untuk vektor f itu m, m apa posisinya Rek? Mi ya kan? Kalau I berarti komponen sumbu apa? Gini kan, F itu misalkan FI, bentar, F sama dengan M kalikan I, N, J kan. N-nya ini komponen pada sumbu Y, ya kan. Terus, kita punya lagi ini yang namanya DR. DR. Nah, DR itu sama aja dengan eh, DXI tambah DRJ. Bukan, DYJ bukan. Ya, DYJ. Nah, ya kan. Kalau misalkan eh F ini kita lanjutkan dengan ini artinya apa berarti? Nah, jadi F vektor F didotkan dengan DR. Jadi apa?
Berarti ini kalikan ini kan, jadi kan M dx ya, ditambah apa berarti? N dy ya. Sekarang aku dengar nggak? Saya dengar. Oke, N dy. Nah ini aslinya dari situ. Jadi untuk bentuk teorema Green itu pasti ada dua fungsi, ada M sama N. Nah itu, jadi integralnya itu integral tertutup, ini harusnya tertutup ya. M dx ditambah N dy itu sama saja dengan integral dengan batas D do n do x dikurang do m do y do x do y. Nah, ini mungkin ini yang jadi acuan kita untuk hari ini. Nah, itu. Ingat-ingatan rumus kita ya. Ada M, ada N, terus N ini diturunkan terhadap X, dan M diturunkan terhadap Y. Kita substitusi ke sini. Nah, coba kita langsung bahas ke soalnya itu ya. Nah, kelihatan ya soalnya ya. Nah, di situ ada misalkan C adalah batas-batas segitiga dengan titik A itu A1,A2 dengan B1, B2 dan C itu C1, C2. Jadi untuk titik A dengan titik B dan titik C itu dia membentuk bangun datar berupa segitiga. Kemudian kita suruh suruh apa? Meriksa kebenaran teorema ini untuk menghitung integral tertutup. Nah, integral tertutup C dengan batas C itu dengan fungsi 2xy dx tambah y kuadrat dy. Nah, sebelum itu, katanya Pak Randi itu kalau dulu itu untuk penentuan titiknya ini bebas. Yang penting dia itu membentuk suatu segitiga. Jadi pas ujian UAS itu nggak mungkin lah, nggak mungkin titik-titiknya sama. Soalnya kan dengan beberapa otak yang berbeda kan nggak mungkin pikirannya sama gitu. Jadi kalau misalkan dari sini kelihatan kalau titiknya sama ya kayak anu apa kelihatan nyontek gitu, paham nggak? Nah, di sini itu kita ambil titik A itu 0,0. Nih ya, 0,0. Terus titik B itu 1,2 dan titik C itu 0,2. Nah, terus itu kita gambar di koordinat kartesius ya. Ini kurang X. Kalau titik A itu kan 0,0 berarti di sini ya. Kemudian titik B itu 1,2 berarti di sini. Dan titik C itu 0,2 berarti di sini. Nah, terus kita gunakan teorema Green. Kita gunakan teorema Green. Jadinya itu, nah di sini. Di sini itu kita tahu bahwasanya integral tertutup C dengan fungsi 2x dx ditambah y kuadrat dy, M-nya adalah apa M-nya? Ini kan, 2x kan. Terus, sedangkan untuk y kuadrat ini merupakan M. Kita gunakan aja tuh rumus teorema Green. Jadi, yang awalnya C itu, batasnya jadi berubah menjadi S. Jadi, hasilnya itu double integral dengan batas S dengan fungsinya itu ini do n ya, do n per do x dikurang do m per do y dikali dengan dy dx. Nah, menurut kalian jika misalkan dx-nya tak taruh depan, hasilnya sama enggak? Nyambung nggak sampai sini ya? Kira-kira? Atau masih bingung? Bingung nggak ya? Gimana tadi, Mas? Nah, inilah. Dari evaluasi ini bisa ya, sama N. Iya, terus? Terus,
disubstitusikan ke teorema Green ini. Untuk X dikurang untuk Y dikalikan dy dx. Nah, tadi kan M-nya itu kan apa? Nah, bentar. N-nya ini kan Y kuadrat. Nah, kita turunkan hadap X. Jadinya di sini itu double integral Y kuadrat per X dikurang do X itu Y dx. Nah, kira-kira aturan ini berapa? Y kuadrat do X. Nah, ya. 2Y. Apa? Turunannya 2Y. Iya kan? Nol. Oh iya, 0. Terhadap Terus yang lain berapa? Kira-kira 2X. gampang lah. Nah, kita turun lagi. Oke, bisa ya. Nah, jadinya kan kita punya apa namanya itu? Bentuk aslinya itu double integral, ini kan? Double integral dengan fungsinya itu 0 tadi ya. 0 dikurang 2x dy dx. Jadinya untuk bentuk integralnya ini itu bisa kita reduksi menjadi bentuk integral seperti ini. Nah, seperti ini bentuk integralnya. Jadinya itu integral double integral dengan batas s dengan fungsinya itu negatif 2x dy dx. Nah, seperti itu. Nah, yang pasti kalau misalkan kita punya apa tuh double integral, kira-kira batasnya cuma x saja atau y saja atau keduanya? Keduanya, Mas. Keduanya Keduanya. ya. Oke. Oke, sebelum itu kita lihat nih untuk batas x kira-kira dari mana? Dari mana sampai ke mana? Batas x. Ini ya, coba kita lihat. Bisa baca tulisanku kan ya? Nah ini. Kayaknya sudah dimengerti banget nih kayaknya. Nah, kita ambil batas x. Kenapa kok ambil batas x? Ada yang tahu nggak? Dari grafiknya, Mas. Nah, grafiknya. Mana grafiknya tadi? Atas. Atas ya. Ini kan? Ya. Berarti untuk batas x-nya itu kita ambil pada 0 lintasan sampai 1. 0 sampai 1 ya. Oke, dari lintasan ya. Dari grafik. Dari grafik ya. Dari grafik. Terus untuk batas y apa tuh? Batas y itu ambil apa ini ya? Lupa kan? C2 ini ya. C2 kayaknya. C2. Jadi itu kenapa kok y itu dalam bentuk fungsi? Ada yang tahu nggak? Biasanya itu kata Pak Randi itu dari titik ke titik, garis ke garis gitu. Nah, betul. Ya, betul. Kayak ini, ya gitu. Jadi awalnya itu kan kalau misalnya kita nyari volume itu kan dalam bentuk volume kan. Nah, yang pertama kita cari titik. Habis titik cari garis. Habis garis cari bidang. Makanya di sini kan untuk awalnya kan cuma titik nih. Selanjutnya jadi kita cari yang namanya garis di sini dari persamaan itu. Nah, kita ambil y-nya itu dengan batas C2. C2 yang mana kira-kira? C2. Nah, ini kan. Oh, kayaknya itu C1 deh. Bukan C2. Mana? Kita lihat. Iya. Berarti yang kita ambil itu untuk pada bagian ini. Pada bagian fungsi ini. Pada C1 ini. Ada yang tahu alasannya kenapa kok C1 ya? Karena dia kan membentuk apa ya? Membentuk suatu fungsi. Kesamaan garis. Garis. Kalau misalkan kita ambil ini doang nih, ini doang. Jadinya masalahnya apa ini? X sama dengan bukan X. Dia sama dengan berapa? Dia sama dengan 2 kan. Oke. Terus yang ini berapa?
Y sama dengan X sama dengan X sama X sama dengan dengan 0. Oke, paham ya? Kalau di sini X sama dengan 0, yang ini, nah, wes. Ini X sama dengan 0, terus yang ini itu unitnya. Y sama dengan 2. Oke, berarti untuk mencari ini gimana caranya, Rek? Cara mencari ini? Ayo di geometri analitik, ya apa caranya? Saya lupa. Y min Y1, Y min Ah. Y1 per Y2 min Y1 Ah, sama Oke. dengan X min X1 per X2 min X1. Ya, gitu. Nah, udah tak spoiler sih tadi kayaknya. Jadi itu untuk batasinya itu kita ambil untuk suatu fungsi. Di sini ada dengan batas fx dan gx. Nah, kayaknya teman-teman masih bingung deh dalam menentuin soal ini. Kenapa kok harus ada fx sama gx? Ya, pasti bingung ya. Ya kan? Bingung nggak kira-kira? Oke, kalau kenapa kok di situ muncul fx sama gx? Coba kita lihat untuk grafiknya kan. Grafiknya itu kan dalam bentuk apa tadi? Untuk pada dia kan ini kan terus mengarah ke sumbu ya kan ini kan. Untuk ini kan. Ya kan? Kan ini rumusnya apa tadi? Y sama dengan apa? 2 x kan. Terus yang ini apa tadi? Y sama dengan 2 kan. Nah, berhubung di sini tuh Y2X sama Y sama dengan 2. Awalnya posisi Y sama dengan 2X itu berada di bawah atau di atas 2 ya? Saya kira. Menurut kalian. Gak bisa nyerna ya? Oke. Kira-kira posisi ini yang tebelin ini nih, warna merah sama apa? Sama grafik ini. Posisinya lebih tinggi yang mana? Yang C2. Nah, yang G2. Ini apa rumusnya? Y sama dengan 2, ya kan? Sedangkan ini Y sama dengan 2X. Nah, makanya itu di situ muncul sebuah batas untuk Y itu. Nah, sebuah batas untuk Y itu dari fx, di mana fx itu Y sama dengan 2x. Dan gx-nya itu kita ambil yang atas tadi, Y sama dengan 2. Nah, seperti itu. Terus, maka untuk pada batas S itu, kan tadi kan S batasnya ya, tidak boleh ya. Jadinya untuk batas S itu jangan lupa nulis kayak gini, suatu himpunan. Nanti kalau nggak kayak gini ya, kayaknya nilainya bakal dikurangi dikit ya. Maka untuk S itu, anggota himpunannya adalah X, Y, dengan batas X-nya itu dari 0 sampai 1, dan Y-nya itu dari 2X sampai 2. Oke, saya cara nentuin batasnya yang saya. Teman-teman yang lain bisa, saya kira. Bisa, Nah, Mas. terus bisa ya. Terus tinggal masukkan aja dulu, wes. Karena kan posisi D-nya ada di depan dan DX-nya ada di belakang. Jadinya untuk integralnya itu kita awali dengan apa berarti? DX dulu apa DY dulu? DY. DY dulu kan. Jadinya untuk batas di sini itu kita substitusi untuk batas bawah dari Y atau 2X dan batas atas dari Y itu 2. Begitupun untuk batas bawah dari X itu kan 0 sampai 1 kan. Terus kita integralkan integral min 2x jadi apa hasilnya? Ini kan negatif 2xy. Tahu ya hasilnya ya? Kalau integral 0 dy apa hasilnya? 0. Nah, kita oke, 0. Masa 0? Ini konstanta ya. Konstanta. Kalau integral d apa? Y. Y.
Kalau integral XD ya apa? XY. Oke, masih connect ya ternyata ya. Terus, jadi integral negatif 2x dy adalah negatif 2xy ya. Terus untuk batasnya itu dari 2x sampai 2. Ya, sampai dari sini ya. Terus, sama seperti tadi, tinggal kita substitusi saja. Bisa ya cara substitusi, apa namanya, substitusi dalam bentuk integral. Jadinya y-nya itu kita ganti dengan batas-batasnya, jadi 2x sama 2. Jadi bentuk hasil integralnya itu adalah, kita selesaikan dulu, jadinya itu integral 0 sampai 1, y-nya itu kita ganti 2x sama 2, jadinya negatif 2x dikali dengan 2 dikurang 2x. Kenapa di sini 2-nya kok ada di depannya? Ya, karena kan dia kan batas atas, tadinya kan dia dulu yang kita substitusi. Itu tinggal kita operasikan aja, gampang lah, tinggal operasi-operasi aja sehingga kita dapatkan 2-nya itu kita keluarkan dan x-nya kita substitusi ke dalam, bukan substitusi, distribusi ke dalam. Jadinya itu kita dapatkan integralnya itu integral dari 0 sampai 1 negatif 4 dikalikan dengan x dikurang x kuadrat dx. Ya, terus tinggal kita apa tuh namanya? Tinggal kita ini sebenarnya nggak 5 menit ah. Ya deh. Terus tinggal kita integralkan aja, jadinya itu sama dengan negatif 4 integral 0 sampai 1 dikalikan fungsinya itu x dikurang x kuadrat dx. Gampang lah integralnya ini apa? Integral dari x apa kan? Apa? Integral dari x dx. Apa? X kuadrat per 2 kan? Kalau integral dari x kuadrat dx apa ya? X pangkat 3 per 3. Ini tambah c ya. Tambah c. Nah, seperti itu. Tinggal kita operasikan aja, jadinya itu sama dengan negatif 4. Hasil negarnya itu x kuadrat dibagi 2 dan x pangkat 3 dibagi 3 dengan batas 0 sampai 1. Tinggal kita substitusi aja, jadinya itu negatif 4. 1 kan masuk ke sini nih. Jadinya 1 per 2, langsung aja. Kemudian satunya masuk ke sini lagi, jadinya 1 per 3. Karena kan 1 pangkat 2 1, 1 pangkat 3 juga 1. Terus kenapa kok nolnya nggak tulis? Karena kan jika kita substitusi ke sini 0, 0. Substitusi ke sini 0, 0. Jadinya tinggal yang depan aja atau ini doang. Setengah dikurang sepertiga. Jadi hasilnya itu negatif 4 dikalikan dengan hasil substitusi tadi, setengah dikurang sepertiga. Hasilnya itu tinggal kita samakan penyebut. Gampang lah buat teman-teman. Kita samakan penyebut. Jadinya dapatkan bahwasanya itu negatif 4 dikali dengan 3 dikurang 2 dibagi 6, jadinya itu 4 dikali 1 dibagi 6, hasilnya itu negatif 2 per 3. Nah, sebelum terlanjut, ada pertanyaan enggak kira-kira teman-teman? Jadi artinya itu hasil integral ini itu adalah negatif 2 per 3. Nah, nanti pas UAS untuk titik A-nya sama B-nya ini, sama C ini bebas. Yang penting bisa membentuk suatu segitiga. Seperti itu. Udah ya, paham berarti ya? Terus kita gunakan integral garis untuk apa? Memvalidasi ini apa? Memvalidasi teorema kita tadi, apakah garisnya sama dengan pakai integral garis. Nah,
Jadi kalau integral garis itu kita tinjau dulu bagian ini pada lintasannya. Jadi ada lintasan C1 dan ada lintasan C2 dan ada lintasan C3. Itu. Ini untuk apa? Memvalidasi integral garis tadi ya. Mohon maaf, integral dari teorema Green. Jadinya itu pada lintasan C1 itu kan tadi kita dapatkan untuk persamaan garisnya itu ini sama dengan 2 dikalikan X. Sehingga kalau misalkan ini sama dengan 2X, jadi D per Dx berapa, Rek? Sama dengan berapa? 2. Ya, jadinya di sini itu muncul dy 2 dx. Terus untuk batasnya itu dari 0 sampai 1. Itu dari 0 sampai 1. Jadinya tinggal kita substitusi aja ya. Jadi integral tertutup C 2x dx ditambah y kuadrat dy, di mana y-nya tadi itu 2x, makanya di sini itu muncul 2x. Terus di sini tetap dx. Terus y kuadrat berarti kan di sini tuh y kan sama dengan 2x, kalau dikuadratkan itu jadi 4x kuadrat. Tinggal kita substitusi saja ya, dan d-nya itu jadi 2 dx. Ini kan, nah ini kan, y sama dengan 2 dx. Terus tinggal kita operasikan aja, kan ini kan jadi satu variabel doang kan, jadi variabel x. Jadinya itu integral tertutup C 4x kuadrat dx ditambah 8x kuadrat dx. Kita sederhanakan aja, jadinya itu integral tertutup C 2x kuadrat dx. Ini kan hasil akhirnya ya. Apa ya hasilnya ini. Terus kita cek lagi. Untuk batasnya kan nanti kita peroleh itu